Sekarang kita akan mulai dengan gereja Yerusalem. Saya akan berikan gambaran dulu lah 3 model ini ya. Jadi gini, Yerusalem. Yerusalem, Antioquia, Efesus. Yerusalem itu nanti kalau Anda baca, itu seperti model gereja tradisional pada umumnya sekarang. Yang banyak orang sebut apostolik, itu banyak orang mengacu pada gereja model Antioquia. Lah Efesus ini adalah model lama yang mengalami pembaharuan. Nanti ini menarik saudara, kalau Anda sudah terlanjur punya gereja yang cara style lama ya atau belum apostolik, ini nanti Efesus ini mengalami pembaharuan jadi apostolik, gitu ya. Jadi 3 ini kita perlu lihat sama-sama. Nah, saya akan mulai. Saya harap saya tidak usah terlalu banyak membacakan ayat supaya ini bisa lancar. Tapi beberapa ayat harus saya baca juga. Tapi minimal dengan Anda sudah belajar itu, Anda tulis begini, akan membuat Anda lebih cepat ngerti apa yang saya sampaikan. Yang pertama, saya mau Anda jelas dulu bahwa Yesus sebenarnya tidak pernah secara tegas memberikan suatu pola kepemimpinan gereja. Nggak pernah. Ya, selama 3,5 tahun dalam pelayanannya, tidak pernah dia berkata, para rasul, nanti kalau ada gereja, cara ngaturnya begini. Tidak pernah. Pernahkah Anda nangkap Tuhan ngajari begitu? Nggak ada. Dia malah sebetulnya pola yang dia terapkan itu simple sekali. Ya, dia bawa 12, ya ada Yudas suruh urusin urusin uang gitu ya. Terus kemudian ada Yohanes yang dikatakan murid yang dikasihi istilahnya. Ini murid yang katanya paling dekat dengan Yesus, sehingga kalau ada apa-apa orang datangnya ke Yohanes. Tapi yang lain nggak ada. Petrus sebagai pemimpin, kamu wakilku, nggak ada. Mereka memang rebutan, siapa terbesar di antara mereka berebut. Karena tidak pernah jelas, tidak pernah ada aturan struktur organisasinya. Dan memang bukan itu tujuan Tuhan pada waktu dia melayani selama 3,5 tahun. Lalu Alkitab berkata ada 70 murid yang lain. Siapa mereka nggak jelas juga. Namanya siapa nggak pernah ada 1, 2, 3, 4-nya nggak ada. Lalu ada muncul 120 yang di kamar Yerusalem, loteng Yerusalem itu. Ada kira-kira 500 lagi yang lihat dia terangkat ke surga. Nah ini siapa? Apakah itu berstruktur begitu? Ya itu Alkitab nggak jelas mengatakannya. Ya, ada orang gambarkan gini, Yesus ini, Yesus. Terus turun, berapa? 12. Turun lagi, berapa? 70. Turun lagi berapa? 20. Turun lagi berapa? Ini big question sebetulnya. Memang angka-angka ini muncul tapi tidak dalam indikasi bahwa ini ada structure yang dibangun oleh Yesus dengan cara begini, nggak ada itu. Ya jadi oleh karena itu kalau Anda perhatikan ya, ada yang tanya begini dengan saya, Pak itu bedanya apa? Waktu Yitro suruh Musa bagi-bagi administratifnya itu dengan misalnya pendelegasian kepada 70 tua-tua. Jangan lupa ya, ada yang saya pernah mempertanyakan yang sama begini. Loh Yitro itu apa dari Tuhan? Nah Pastor Josh pernah ngomong gini, bahwa itu dari Tuhan karena begini. Yitro berkata, Musa, kalau Tuhan menghendaki, ini caranya. Ternyata Musa lakukan itu. Jadi ada indikasi Musa terima konfirmasi loh, bahwa itulah caranya. Ngerti ya saudara ya? Jadi kalau kita kembali ke perjanjian baru ya, tidak terlalu jelas sebetulnya. Pola yang Tuhan Yesus tinggalkan itu nggak jelas. Sehingga nanti dalam gereja Yerusalem, Anda akan melihat seperti orang yang belajar untuk jalan. Dia mulai merangkak, dia mulai merambat, dia mulai mencoba menguatkan kakinya sejauh yang mereka bisa mengerti. Ngerti ya? Nah ini pola betul-betul dari orang yang nggak ngerti apa-apa. Tidak tahu organisasi, tidak pernah berpolitik, tidak pernah dalam structure governmental. Nggak pernah sama sekali. Tiba-tiba dapat 3.000 jiwa. Itu sudah bagus sebetulnya cara mereka handle, tapi memang ya, secara manusia mau disalahkan gimana saudara?
Ya, jadi kalau Anda melihat pola-pola lama, jangan dengan berkata, wah ini kolot, ini tidak. Nah, sejauh yang para pemimpinnya bisa ngerti yang biasanya orang lakukan. Ngerti ya? Nah, ingat yang pertama, Yesus tidak pernah secara tegas memberikan satu pola atau gaya kepemimpinan yang seharusnya diambil oleh para rasul. Yang kedua, Anda mesti ngerti bahwa semua itu terjadi secara mendadak. Dan terjadi akibatnya terjadi beberapa konsekuensi di dalam segala aturan mereka. Nah, kalau semua mendadak, nggak pernah persiapan. Petrus cuma berkata, perlu ditambahkan lah ini kan, kita kan kurang satu ini. Ayo buang undi. Ya Matias dapat. Udah, itu aja. Ya indikasinya 12 tuh yang ngerti semua, yang ngontrol semua. Dari 12 siapa yang mimpin? Ya Petrus seringkali muncul tapi tidak officially dia yang mimpin ternyata. Ya, jadi Anda ngerti itu secara naturalnya muncul seperti itu. Jadi ini saya kalau melihat lebih secara natural lah, Roh Kudus itu mengajar mereka langkah demi langkah untuk mereka berkembang. Gitu. Jadi semua terjadi karena mendadak, sehingga konsekuensinya dalam aturan yang mereka buat itu terjadi. Apa yang mereka alami? Yang pertama, yang jelas kebutuhan rohani mereka itu dipenuhi dari atas ke bawah. Jadi mereka nerapin kayak Yesus persis. Yesus kan ngajar ke mereka, ya. Kan nggak pernah waktu Yesus khotbah di atas bukit, kemudian mereka break makan. Setelah itu session kedua, gantian Petrus yang khotbah. Enggak tuh saudara. Enggak ada tuh. Lalu Yohanes session ketiga. Dan Thomas session terakhir. Semua tidur semua karena dia ngomong ketidakpercayaannya. Jadi tidak pernah ada pembagian session. Dia ngajar aja. Dia ngajar. Didiamin itu murid-muridnya. Jadi sebetulnya saya berkali-kali berkata, polanya Yesus itu adalah tidak berpola sebetulnya. Dalam berbagai cara detailnya itu nggak ada polanya. Dia ikuti apa yang Roh Kudus perintahkan kepadanya untuk dia lakukan. Nah, dalam perkembangannya ketika gereja makin besar, Tuhan juga mengerti ada structure yang perlu dibangun. Sebab dalam kerajaan surga pun ada structure-nya. Nah, kalau Anda perhatikan semua itu di kebutuhan rohani itu mereka yang penuhi, jadi dari atas ke bawah. Sehingga di sini mulai muncul akan separation antara para pemimpin rohani dengan jemaat. Coba dibacain Victor, di Kisah Rasul pasal 2 ayat 43. 2 ayat 43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sekarang Kisah Rasul 4 ayat 33 aja. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Oke, jadi Anda perhatikan semua ya, mujizatnya, teachingnya itu rasul yang kerjain semua. Jadi dominasinya total pada pemimpinnya. Jadi gereja Yerusalem ini adalah gereja di mana pelayanan itu dominasinya ada pada pemimpinnya. Yang lain sebagai objek, ya. Mereka hanya terima, dan tidak ada pemberdayaan lebih jauh lagi. Hanya itu yang terjadi pada mereka. Oke? Jadi kalau Anda lihat, tapi ingat ya, polanya bukan karena apa-apa. Sebenarnya karena mereka nggak ngerti apa-apa. Ya sejauh yang mereka ngerti, yang mereka buat, sudahlah. Ngertinya begini, kerjain begini. Tapi berkembang tidak, saudara? Hah? Berkembang.
Karena bukan soal pekerjaan manusia, tapi karena kuasa dan anugerah Tuhan. Nah, yang kedua, konsekuensi kedua adalah segala sesuatu itu mereka kerjakan sendiri. Bukan hanya soal rohani, tapi soal jasmani. Coba lihat di Kisah 4, ayat 36 dan 37. 36-37. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Lihat bahwa uang pun diserahkan ke mereka. Jadi urusan uang ya mereka, urusan rohani ya mereka, semuanya mereka. Sekali lagi, ketidakmengertian itu membuat campur aduk seperti ini. Biasanya gereja-gereja yang baru memulai itu menerapkan pola begini ya, karena belum ada orang yang membantu ya semua pendetanya lah. Tapi ternyata tidak bisa bertahan lama sih begini. Perkembangan menuntut kita untuk melepaskan sebagian yang kita pegang dan diserahkan kepada orang-orang lain yang punya kesanggupan. Nah, pola ini berakibat lebih jauh lagi, di mana manajemen mereka, cara ngatur mereka itu adalah manajemen yang hanya bereaksi ya terhadap keadaan yang muncul. Kalau ada hal yang muncul mereka merespon, bereaksi. Coba lihat pada Kisah Rasul 6 ayat 1 sampai 6. Kisah Rasul 6 ayat 1 sampai 6. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungguh-sungguh di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid, berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani mereka. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Oke, nah Anda perhatikan setelah ada reaksi, sungut-sungut baru sadar, wah nggak bener ini, kita nggak bisa. Lalu mereka berkata, kami mau firman dan doa, lalu serahkan ke orang lain. Di sini orang-orang mulai diberi kepercayaan untuk melayani meja, melayani secara sosial kepada jemaat. Jadi kalau mengerjakan itu berdasarkan apa yang bereaksi aja gitu loh, ya reaktif aja. Oh ada begini, baru begini, ada begini, baru. Jadi tidak pernah dia bisa melihat ke depan jauh, mesti begini, enggak, sama sekali enggak ada. Maklum ini secara intelek juga orang-orang sederhana ya. Mereka bukan orang-orang terpelajar, mereka nggak ngerti organisasi. Nangkep ikan ya gitu-gitu aja kan dapat ya. Jadi itu bukan hal yang rumit toh. Tapi ketika urusan dengan orang, dengan administrasi, dengan manajemen, dengan segala macam, itu mulai masalah di situ. Jadi setelah ada benturan baru lepasin, benturan dilepasin. Jadi ini yang terjadi ya. Tidak ada planning, tidak ada perencanaan, tidak ada visi ke depan ya. Mereka ya setahu ya apa yang mereka tahu mereka buat. Yang berikutnya kalau Anda perhatikan, dalam kurun waktu yang cukup lama barulah muncul akan jawatan-jawatan yang lain. Lihat pada Kisah Rasul juga pasal 15. Coba lihat pada pasal 11 ayat 27. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antioquia. Nah lihat, berhenti ya. Ada beberapa apa saudara? Nabi dari Yerusalem ke Antioquia. Itu terjadi sekian tahun kemudian. Jadi munculnya yang belakangan, nabi itu belakangan munculnya. Karena yang dominan rasulnya, ya nggak tahu, tiba-tiba muncul. Nah, kemudian muncul nabi. Baru
baru di pasal berapa tadi? 11 itu muncul nabinya di situ. Lalu pasal yang ke-15 ayat 22, coba Victor. Maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Lihat, ada rasul-rasul, ada lagi apa? Tua-tua di situ. Mulai ada pemerintahan, ya. Tapi itu pertama-tama nggak ada, saudara. Dari hasil perkembangan, karena nggak ada konsepnya, nggak ngerti mereka. Zaman Musa dulu lebih enak. 40 hari Tuhan omongin, ini bla 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 bla. Turun dengan aturan, begini begini begini. Zaman Yesus nggak ada sama sekali. Ngikut pokoknya. Jadi akhirnya ya mereka berkembang, tapi mereka belajar gitu ya. Mereka belajar untuk menata diri. Perlu waktu. Nabi sekian tahun kemudian baru muncul. Lalu tua-tua baru muncul di pasal yang ke berapa tadi? 15. Coba pasal 21 ayat 8 dan 9 sekarang. Pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu, yaitu satu dari ke-7 orang yang dipilih di Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya. Ada nama Filipus si pemberita Injil, bahasa Inggrisnya Filipus the Evangelist. Filipus si penginjil itu. Nangkap ya saudara ya. Jadi ini baru muncul lagi penginjil. Tadinya kan Filipus kan enggak, dia kan kerjain pembagian makanan lah, bagi kebutuhan sehari-hari. Baru muncul di pasal yang ke berapa tadi? 21, nama penginjil di situ. Ya, jadi kalau Anda perhatikan ya, itu prosesnya berkembang. Dari rasulnya muncul, dia kerjakan apa yang dia bisa, lalu berkembang. Sekalipun banyak kelemahan, Anda mengerti, rasul tetap punya mantel kerasulan. Dia seorang master builder. Mungkin bukan seorang master builder yang canggih sekali, tapi dia punya konsep. Walaupun dia terbatas sekali, tapi dan lama perkembangannya, tapi toh berkembang ke arah yang lebih baik gitu loh, ya. Sekalipun awalnya mesti berbenturan dengan banyak hal dan jatuh bangun, tapi tetap itu luar biasa. Nah, yang menjadi inti persoalan adalah begini. Ternyata kalau kita perhatikan ini ya, kalau soal strukturnya, caranya itu berkembanglah. Nanti waktu akan mengajar kita. Gereja hari ini pun sama. Anda kalau berhadapan dengan gereja yang tradisional, jangan dipaksakan untuk cepat-cepat diubah, nanti benturan. Ed Cole pernah berkata begini ya, Anda nanti dengar dia akan senang sekali. Kalau perubahan itu dari atas, ya, itu namanya pembaharuan. Kalau dari bawah, pemberontakan, revolusi. Kalau ini bisa evolusi, ini revolusi. Gitu. Jadi kalau atas tidak mau berubah, yang bawah hati-hati itu saudara. Kalau enggak, Anda termasuk gerombolan patriot revolusi, memberontak. Nimbulkan masalah di gereja. Jadi kalau ini Anda tidak sabar nunggu ya berat. Saya percaya ya, yang penting begini, kalau para pemimpin itu bisa bergaul dengan orang lain lebih banyak, itu akan mendapatkan input yang banyak sekali. Memang saya harus mengakui, bicara paling berat di depan para pendeta, saudara. Karena sudah mateng konsep mereka. Sekalipun mereka jujurnya berkata, aku ini gagal sebetulnya. Tapi untuk membuat mereka terbuka dengan hal yang baru, waduh, keterhati-hatiannya besar sekali. Di dalamnya ada banyak faktor sih sebetulnya. Tapi saya mau katakan begini, berdoa supaya ada perubahan. Tapi saya percaya ya, kalau hati tulus, dalam perkembangan nanti orang akan makin belajar. Contohnya begini, dulu ya orang itu di gereja seenaknya lah ya, zaman-zaman tahun 70-an itu ya, pujian di gereja ya asal, sound system ya asal, musik ya asal begitu, piano kuno, dang, paduan suara kur, hanya geraknya seperti nyir melambai, begini. Nah pokoknya kuno sekali dan tidak fun. Kalau Anda masuk gereja tahun 70-an, enggak lah.
Ini berat buat saya. Hanya orang tua-tua yang rajin ke sana, yang mudah-mudah berkata, aduh matiku masih lama, ntar aja lah ya. Nah, tetapi kemudian lihat faktor yang baik. Ini saya melihat sisi yang bagus di sini. Tahun 80-an mulai ada gerakan baru soal pujian penyembahan. Pak Arifin buat Surabaya Praise Center, lalu ada full gospel. Itu mulai cara nyembahnya berbeda, lalu Betani masuk. Cara nyembahnya berbeda kan, itu kan stylenya berbeda sekali. Nah rupanya itu membuat kegerakan yang besar sekali. Lepas dari banyak faktor yang kemudian muncul, tapi saya berkata begini, akibatnya gereja-gereja mulai panik. Akibatnya toko musik mulai laris. Keyboard laris, tamborin laris, semua berlomba-lomba. Sebab mereka sadar, aku nggak ngikutin begitu, bubar semua jemaatku. Lalu dengan segala upaya mencoba, ayo belajar, ngak-ngengok, pokoknya belajar. Dari kor begini-begini dihilangin semua, jadi singernya 3 atau 4 orang. Lihat perubahannya, ngerti saudara ya? Kadang-kadang secara baik-baik Tuhan itu berkata, yang bener dong, masa nyembah kayak begini. Nggak bisa, ya sudah dia berkata, yang ini Betani mau nih gua pakai ini. Bagaimana? Ditiup oleh Tuhan, dia gede, orang semua, nah itu lebih enak dong, aku dengerin di surga katanya. Tapi itu kan bagus saudara ya, itu kan bagus. Anda harus percaya, itu kontribusinya teman-teman Betani. Ketika kita hari ini di Indonesia secara keseluruhan, pujian penyembahannya jadi lebih baik, kontribusi mereka besar sekali membawa itu ke Indonesia. Ya, ada sebagian orang yang ikut karena senang, ada yang terpaksa ikut daripada hilang. Ngerti ya? Jadi mau nggak mau dia ikut, daripada aku hilang, ikut gitu. Tapi itu kan bagus, memberikan quality nilai lebih saudara. Nangkap ya? Nah makanya saya berkata begini, nanti dalam pergaulan, orang yang tidak ngerti banyak pun akan dibuat mengerti oleh Tuhan. Jadi Anda tenang aja lah, karena nanti kita akan belajar modelnya Efesus ini. Bahwa ini model di mana gereja itu dimulai dengan sangat tradisional. Nah, setiap gereja itu mencerminkan sebetulnya bagaimana gereja itu dimulai, menentukan, dan siapa yang memimpin itu menentukan. Karena itulah warnanya di situ. Makanya saya berkata sekali lagi, buat saya yang paling penting, sehingga saya berkata ya, School of Acts ini saya berkata, selama Tuhan belum bilang tutup, tak kerjain terus, sekalipun costly. Karena investasi paling bagus untuk kerajaan surga adalah memberikan kepada calon pemimpin suatu paradigma dalam pikiran ini supaya frame kita ini pecah oleh Tuhan dan diganti yang lebih gede dan lebih baik. Sebab sebetulnya gereja itu kalau Anda peras, itu hanya keputusan beberapa gelintir orang, bahkan mungkin hanya keputusan 1 orang, saudara. Itu gereja mau diswing, diarahin kemana? Kalau Anda peras, ujungnya porosnya penggeraknya di mana? Kadang-kadang 1 orang. Siapa tahu one day Anda di posisi itu. Dan kalau Anda hidup dalam Roh Kudus, kontribusi besar untuk kerajaan surga, Anda bisa merdeka mengalir dalam Tuhan dengan luar biasa. Ngerti ya saudara ya? Nah saya mau katakan begini, buang perasaan rendah dirimu oleh karena masa lalumu. Itu sama sekali tidak ada kaitan dengan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu kelak, saudara. Kalau engkau terikat dengan masa lalumu terus, engkau tidak akan pernah bisa berkembang. Itu jerat ngikat engkau tidak pernah bisa lepas jauh. Engkau harus berani berkata, aku tidak peduli masa laluku. Justru karena dulu buruk, setan entar gua bales. Ya, engkau dulu buat kacau hidupku, aku sekarang lahir baru, gantian aku mau kacau kamu. Dengan cara apa? Kita jadi orang-orang yang nurut kepada Tuhan, melakukan yang Allah perintahkan, dan hidup kita jadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Nangkap saudara? Jadi ini prosesnya ya. Kelahiran gereja Yerusalem itu dengan segala konsekuensinya, kita bisa gali lebih dalam lagi sih. Tapi lihat bahwa itu dari awalnya munculnya seperti apa, itu penting. Ya makanya kalau Anda mulai gereja, jangan mulai dengan kepahitan, jangan mulai dengan perpecahan, pemberontakan. Itu modal buruk saudara, itu buruk. Kalau Anda pegang gereja karena hasil perpecahan dan dengan kepahitan, saya berkata itu benihnya hopeless sebetulnya. Perlu total dibayar harganya mati-matian.
baru bisa tumbuh dengan baik. Makanya kalau Anda kelak mau start gereja, mulai dengan damai sejahtera Tuhan. Bukan dengan pertengkaran, dengan kebaikan Tuhan, dengan anugerah Tuhan, dengan kelembutan Tuhan, dengan kasih, bukan dengan kepahitan. Kalau benihmu jelek, tanah sesubur apapun lahirnya jelek. Ngerti saudara ya? Jadi ini penting dalam kehidupan kita. Makanya saya berkata, kalau Anda lihat gereja Yerusalem, seperti gereja tradisional hari ini. Semua kepada pendetanya, semua dikerjakan. Kalau ada masalah baru ribut, tanpa ada visi ke depan. Tidak ada penginjilan dunia sama sekali, nggak ada. Samaria aja. Anda kan tahu perintahnya Yesus toh? Ya kan? Dari mana? Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung. Boro-boro ujung bumi, saudara. Samaria aja kebetulan karena aniaya. Yang teraniaya sebagian ke Samaria, khotbahlah Filipus sana, orang-orang terima Yesus. Setelah terima Yesus baru bingung nih, diapain ya? Nggak punya orang. Sampai Petrus dan Yohanes harus tergopoh-gopoh ke Samaria. Lalu dicek lagi, ini sudah mana terima Tuhan semua? Sudah. Baptis? Sudah. Roh Kudus? Belum pernah dengar. Wah, Filipus ngajarnya kurang ini. Ayo didoakan ya, tumpangi tangan, bahasa roh mereka. Sampai harus keluar dari, bayangin, ribuan jemaat. Rasul gedenya harus turun sendiri ke Samaria, membuktikan mereka nggak punya orang sebetulnya. Nangkap saudara? Tapi ini kondisi darurat, emergency, seperti bentuk Undang-Undang Dasar 45, saudara. Sudah harus merdeka, nggak punya dasarnya, jadi mereka mesti pontang-panting. Nangkap ya? Nah, gereja kebanyakan begitu. Teman-teman dari aliran Pentakosta terutama, itu kan punya semangat juang yang hebat sekali. Saya kagumi mereka itu karena berani. Kalau ngeres gereja tidak minta duit, tumpangin tangan aja Pak saya, gitu, kasih Alkitab, makan pokoknya, masuk desa, pokoknya jalan. Hari ini menurut saya mungkin termasuk aliran Pentakosta terbesar itu kayak GPDI, apa tuh luar biasa di mana-mana cabangnya, hidup tuh mereka. Dia bilang, Pak sudah berapa tahun? 60 tahun Pak, 50 tahun Pak. Tekun, dari kapan? Dari nol, dari tidak ada orang Kristen. Itu hebat sekali. Nah, tapi kalau Anda gali dengan perspektif sekarang ini, Anda berkata, wah ini kuno. Jangan dihina jasa mereka loh saudara. Anda belum tentu loh kalau dimasukin ke situ. Tapi dalam ketidakmengertian mereka, mereka telah melakukan yang terbaik. Ya, jadi saya berkata begini, struktur bisa mempercepat pertumbuhan Anda. Tapi tidak membuat Anda bertumbuh. Pertumbuhan terjadi karena kehidupan. Nangkap ya? Nah, sebentar kita break. Tapi saya akan coba nanti pada waktu kita selesai break nanti kita akan coba lagi. Saya masih mau kembali dengan gereja Yerusalem sebab saya masih belum tunjukkan kepada Anda ada akar-akar tertentu yang rupanya jadi penghambat mereka. Kenapa mereka tidak bisa benar-benar seperti yang Tuhan mau. Sekalipun banyak rasulnya. Dengerin saudara, dengerin ini. Sekalipun banyak rasulnya, tapi tidak ada orang yang hari ini berkata model Yerusalem itu apostolik. Ini kan lucu. Ya lah. Kita berkata kemarin kan kalau gereja apostolik mesti ada rasulnya. Ini rasulnya ngumpul semua di Yerusalem. Tapi hari ini para ahli tata gereja, ilmu gereja berkata bahwa ini bukan apostolik ini. Orang selalu melihat Antiokhia sebagai apostolik. Kenapa? Gudangnya rasul, tidak rasuli. Nah itu pertanyaan kita simpan setelah break. Mari berdiri sama-sama saudara.